Seorang OB miskin berani melamar bos cantik di depan semua karyawan. Ia ditertawakan, dihina, bahkan dianggap tak tahu diri. Tak ada yang membelanya. Namun 2 tahun kemudian, pria itu kembali. Bukan sebagai OB, melainkan sebagai sosok yang membuat semua orang menunduk. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Supaya kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif, dramatis, dan penuh makna lainnya untuk kalian. Setiap pagi, saat matahari bahkan belum sepenuhnya terbit, Raka sudah berdiri di depan gedung megah berlantai 20 itu. Tangannya menggenggam gagang pel, punggungnya sedikit membungkuk, dan seragam OB yang ia kenakan sudah mulai pudar warnanya. Sepatu hitamnya sobek di bagian ujung, tapi tetap ia pakai dengan rapi seolah itu satu-satunya harga diri yang tersisa. Ia selalu datang paling awal, pulang paling akhir. Bukan karena disuruh, tapi karena ia tak punya alasan untuk terburu-buru pulang. Di mata karyawan, Raka bukan siapa-siapa. Ia hanya OB miskin, yang tugasnya menyapu, mengepel, dan mengangkat sampah. Tak ada yang bertanya siapa namanya, dari mana asalnya, atau bagaimana hidupnya di luar gedung itu. Setiap kali ia lewat di lorong kantor, obrolan sering berhenti sesaat. Lalu bisik-bisik dimulai. OB baru sok rajin. Paling juga hidupnya gitu-gitu aja. Kerja seumur hidup cuma buat ngepel lantai orang. Tawa kecil menyertai kata-kata itu, menusuk tanpa ampun. Suatu pagi, saat Raka berdiri sejenak di dekat lift karena tangannya pegal, seorang karyawan berseloroh keras. Raka, jangan berdiri dekat lift. Bau pel kamu bikin tamu kabur. Semua tertawa. Ada yang menutup hidung pura-pura, ada yang sengaja melangkah menjauh darinya. Raka hanya menunduk. Ia menggeser langkahnya perlahan, lalu kembali mengepel lantai yang sebenarnya sudah bersih. Bukan karena lantainya kotor, tapi karena hatinya yang terasa diinjak-injak. Tak ada perlawanan, tak ada balasan. Ia sudah terlalu sering dihina hingga belajar satu hal. Diam lebih aman daripada menjelaskan. Di dalam hati, Raka sering bertanya, apakah pekerjaan menentukan nilai seseorang? Namun pertanyaan itu selalu ia telan sendiri. Tak banyak yang tahu, Raka menyimpan hidup yang berat di balik seragam lusuh itu. Setiap malam ia harus memastikan ibunya yang sakit tetap bisa makan dan minum obat. Upah kecilnya habis untuk biaya rumah kontrakan sempit dan kebutuhan sehari-hari. Tak ada tabungan, tak ada masa depan yang pasti. Yang ia miliki hanya satu, kejujuran dan ketekunan. Saat karyawan pulang dengan wajah lelah, Raka masih membersihkan ruang rapat. Saat gedung mulai sepi, ia masih memastikan lantai mengkilap sempurna. Ia percaya, entah kapan, kerja kerasnya akan berarti. Tapi hari itu, di gedung megah itu, tak seorang pun menganggapnya manusia yang pantas dihormati. Raka hanyalah hobe. Dan bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup untuk meremehkannya. Di lantai teratas gedung itu, ada satu nama yang selalu membuat langkah Raka terhenti sejenak setiap kali ia mendengarnya. Alia, CEO muda yang wajahnya kerap menghiasi majalah bisnis, dikenal cerdas, tegas, dan nyaris sempurna di mata para karyawan. Cara bicaranya tenang, sikapnya berwibawa, dan tatapannya mampu membuat ruang rapat sunyi dalam hitungan detik. Bagi Raka, Alia adalah dunia yang berada terlalu tinggi untuk disentuh. Bukan hanya karena jabatannya, tapi karena cahaya yang seolah selalu menyelimutinya. Setiap kali Alia melintas di lorong, semua orang berdiri tegak. Ada yang buru-buru merapikan kemeja, ada yang menghentikan obrolan. Raka hanya menepi, menunduk, memastikan pelnya tidak menghalangi jalan. Ia tak pernah berani menatap terlalu lama. Namun ada satu peristiwa yang tak pernah bisa ia lupakan. Beberapa bulan lalu, ibunya yang menemaninya ke kantor tiba-tiba pingsan di lobi gedung. Orang-orang panik. Ada yang memanggil satpam, ada yang hanya menonton dari jauh. Raka gemetar, tak tahu harus berbuat apa. Di tengah kekacauan itu, Alia datang. Tanpa ragu, ia berlutut di lantai lobi yang dingin, menopang kepala ibu Raka, dan memerintahkan seseorang mengambil air dan memanggil ambulans. Ia tak peduli rok kerjanya kotor, tak peduli semua mata memandang. Tenang, Pak.
Ibunya akan baik-baik saja, ucap Alia saat itu. Kata-kata sederhana. Tapi bagi Raka, itu seperti cahaya di saat hidupnya paling gelap. Sejak hari itu, pandangan Raka terhadap Alia berubah. Bukan sekadar rasa kagum pada seorang bos, tapi rasa hormat yang dalam, bercampur perasaan hangat yang sulit ia jelaskan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana Alia selalu mengucapkan terima kasih pada petugas kebersihan, bagaimana ia menahan pintu lift untuk orang lain, bagaimana senyumnya berbeda saat sedang sendiri. Namun Raka tahu batasnya. Setiap kali perasaan itu muncul, ia buru-buru mengingatkan dirinya sendiri. Aku cuma OB. Jangan bermimpi. Ia menyimpan perasaan itu rapat-rapat, seperti menyimpan rahasia yang tak boleh bocor sedikit pun. Tak ada yang tahu. Tak bahkan ibunya. Raka sadar, dunia mereka terlalu jauh. Alia berada di puncak gedung. Sementara dirinya bahkan sering tak dianggap di lantai dasar. Kadang, saat membersihkan ruang rapat lantai atas, Raka berdiri sejenak di depan jendela besar. Dari sana, kota terlihat kecil. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan rasa yang tak seharusnya ia miliki. Ia tak pernah berharap dicintai. Ia hanya ingin tetap menghormati. Namun ia tak tahu. Perasaan yang ia anggap mustahil itu, kelak akan mengubah hidupnya, dan juga hidup Alia, selamanya. Sore itu, suasana lantai atas terasa lebih dingin dari biasanya. Raka berdiri di depan ruang rapat utama, napasnya tak beraturan. Telapak tangannya basah oleh keringat, meski AC berhembus kencang. Di saku celananya, sebuah kotak kecil terasa begitu berat. Cincin sederhana yang ia beli dari sisa tabungan 2 tahun, hasil menyisihkan uang makan dan lembur yang tak pernah tercatat. Ia menarik napas panjang. Hari ini atau tidak sama sekali. Pintu ruang rapat terbuka. Di dalam, Alia duduk di ujung meja panjang bersama para manajer dan direktur. Wajah-wajah berjas rapi menoleh bersamaan saat Raka melangkah masuk. Beberapa alis terangkat heran. Ada yang berdeham, ada yang saling pandang. Seolah bertanya, OB ngapain masuk ke sini? Raka menunduk sopan. Suaranya nyaris tercekat saat mulai bicara. Maaf mengganggu. Bu Alia. Bapak Ibu semua. Ruangan hening. Detik-detik terasa memanjang. Raka membuka kotak cincin itu dengan tangan gemetar. Kilau kecilnya memantul di lampu ruang rapat. Bu Alia, saya tahu saya cuma OB. Saya tahu posisi saya jauh di bawah. Tapi saya ingin melamar ibu. Saya serius. Sejenak, tak ada suara. Lalu, tawa pecah. Ada yang tertawa tertahan, ada yang terang-terangan. OB melamar CEO. Kurang kerjaan apa mimpi ketinggian? Ini ruang rapat, bukan acara lawakan. Seseorang menepuk meja sambil tertawa. Yang lain menggeleng tak percaya. Raka berdiri kaku, telinganya panas. Dadanya sesak. Kata-kata itu seperti cambuk, satu persatu menghantam harga dirinya. Alia sendiri terdiam. Wajahnya kaku, matanya menatap Raka lama, terlalu lama. Apa kamu bercanda, Raka? Tanyanya akhirnya, suaranya dingin, berjarak. Raka menggeleng pelan. Tidak, Bu. Saya serius. Suasana semakin canggung. Seorang manajer berbisik sinis. Cukup keras untuk didengar. Keberanian tanpa logika. Raka menelan ludah. Ia tahu risikonya. Ia tahu ia akan dipermalukan. Tapi ia memilih jujur. Saya tidak punya apa-apa sekarang. Tapi saya punya niat baik dan tanggung jawab. Jika ibu menolak, saya terima. Saya hanya ingin jujur pada perasaan saya. Tawa berhenti. Berganti dengan senyum meremehkan. Alia menutup kotak cincin itu perlahan dengan 2 jarinya. Raka, kamu orang baik. Tapi kamu sudah melangkah terlalu jauh, ucapnya. Tolong keluar. Kalimat itu singkat, namun menghancurkan. Raka menunduk dalam-dalam. Maafkan saya. Ia berbalik, melangkah keluar ruang rapat dengan punggung terasa berat. Di belakangnya, obrolan kembali ramai, bukan tentang proyek, tapi tentang kebodohan seorang OB yang berani bermimpi. Di lorong yang sepi, Raka berhenti sejenak. Ia menggenggam kotak cincin itu erat-erat, menahan sesuatu yang menggenang di matanya. Bukan karena ditolak.
Melainkan karena ia akhirnya mengerti. Di tempat itu, keberanian seorang OB hanya dianggap lelucon. Keesokan paginya, nama Raka bergaung di setiap sudut kantor, bukan sebagai karyawan teladan, melainkan sebagai bahan tertawaan. Bisik-bisik menyebar lebih cepat dari lift yang naik turun. Tatapan sinis mengikutinya kemanapun ia melangkah. Ada yang pura-pura tidak melihatnya, ada pula yang sengaja menatap dengan senyum mengejek. OB yang kemarin masuk ruang rapat itu ya? Yang berani melamar Bu Alia. Gila, tahu diri dikitlah. Raka mendengarnya. Semua. Namun ia memilih diam. Pagi itu, ia dipanggil ke ruang HR. Nada bicara yang biasanya datar kini terasa dingin dan resmi. Tanpa banyak penjelasan, ia dipindahkan ke shift malam. Alasan yang tertulis rapi, penyesuaian operasional. Alasan yang tak tertulis jauh lebih kejam, hukuman diam-diam karena dianggap telah melampaui batas. Raka menandatangani surat itu dengan tangan bergetar. Tak ada ruang untuk bertanya. Sejak hari itu, perlakuan terhadapnya berubah. Beberapa karyawan yang dulu hanya meledek kini semakin terang-terangan. Saat jam istirahat, ada yang sengaja menjatuhkan kopi ke lantai. UPS, tumpah, katanya sambil tersenyum miring. Raka, bersihinnya. Kan memang kerjaan kamu. Raka mengepel lantai itu tanpa suara. Lantai bersih. Tapi harga dirinya terasa kotor. Di lorong lain, seseorang menyenggol embernya hingga air muncrat ke celana. Tawa kembali pecah. Raka hanya mengelap, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia belajar satu hal pahit. Saat seseorang jatuh, tak semua orang ingin menolong. Sebagian justru ingin memastikan ia benar-benar hancur. Namun yang paling menyakitkan bukanlah hinaan mereka, melainkan sikap Alia. Hari-hari berlalu tanpa satu pun sapaan. Tatapan Alia selalu melewati Raka, seolah ia tak pernah ada. Jikapun mereka berpapasan, Alia memilih menoleh ke arah lain. Tak ada senyum, tak ada kata, hanya jarak yang dingin. Raka memahami, dan itu justru membuatnya lebih terluka. Malam itu, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Gedung sudah sepi, lampu-lampu padam satu persatu. Ia berjalan menyusuri jalan sempit menuju rumah kontrakan dengan langkah gontai. Bahunya terasa berat, seolah memikul seluruh hinaan hari itu sendirian. Di rumah, ibunya menunggu dengan wajah cemas. "Kamu kenapa, Nak? Kelihatannya capek sekali." Raka menunduk, lalu tersenyum, senyum yang tak sampai ke mata. "Tidak apa-apa, Bu. Raka cuma lupa diri." Ibunya terdiam. Ia tahu, ada luka yang tak diucapkan. Malam itu, Raka duduk lama di tepi ranjang. Ia menatap cincin sederhana di telapak tangannya. 2 tahun menabung, 2 tahun berharap, runtuh dalam satu sore. Namun di balik hancurnya hati, ada tekad yang perlahan tumbuh. Jika dunia menginjaknya hari ini, maka suatu hari, ia akan berdiri tanpa perlu meminta pengakuan siapapun. Air mata jatuh pelan. Bukan tanda menyerah, melainkan awal dari perubahan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, nama Raka perlahan menghilang dari daftar piket. Tak ada lagi sosok Kobe bersepatu sobek yang datang paling pagi. Ember dan pel yang biasa ia pakai tergantung kering di sudut gudang, berdebu, seolah tak pernah dimiliki siapapun. Tak ada pengumuman, tak ada perpisahan, dan tak ada yang benar-benar peduli. "Syukurlah Hobe mimpi itu pergi," ujar seseorang di pantry sambil tertawa. "Bikin malu kantor aja," sahut yang lain. Nama Raka hanya menjadi cerita singkat yang cepat dilupakan, tertutup oleh target dan rapat-rapat baru. Namun malam sebelum ia benar-benar pergi, Raka berdiri lama di depan gedung itu. Gedung yang telah memberinya makan, sekaligus mengajarkannya tentang pahitnya dipandang rendah. Lampu-lampu kantor masih menyala, memantulkan bayangan tubuhnya di kaca tinggi. Ia menatap ke atas, ke lantai teratas. Tempat mimpi itu pernah berani ia ucapkan. Dengan suara hampir tak terdengar, Raka berbisik, "Terima kasih, sudah mengajarkan saya untuk bangkit." Bukan dengan dendam, melainkan dengan keberanian. Raka pergi tanpa pamitan. Ia menjual satu-satunya barang berharga yang ia punya, motor tua peninggalan ayahnya. Dengan uang seadanya, ia pindah ke kota kecil.
Hari-harinya dipenuhi kerja serabutan, kuli angkut di pasar, cuci piring di warung, bahkan tidur di emperan saat tak mampu bayar kontrakan. Ia jatuh berkali-kali. Ditipu rekan usaha. Gagal berjualan. Uang habis sebelum akhir bulan. Namun setiap kali ingin menyerah, ia teringat satu hal, rasa malu yang pernah ia telan di ruang rapat itu. Di sela kelelahan, Raka mulai belajar. Ia membaca buku bekas tentang bisnis, menonton video gratis di warnet, bertanya pada siapapun yang mau menjawab. Ia memulai usaha kecil-kecilan, menjual minuman, lalu mencoba berdagang online dengan modal recehan. Gagal lagi. Bangkit lagi. Perlahan, hidupnya berubah. Ia bertemu orang-orang yang tak peduli masa lalunya. Yang menilai dari kerja, bukan seragam. Dari kejujuran, bukan jabatan. Usahanya mulai dikenal. Keuntungan kecil berubah menjadi kepercayaan besar. Untuk pertama kalinya, Raka menatap masa depan tanpa rasa takut. Ia tak lagi bermimpi untuk diakui. Ia bermimpi untuk berdiri sendiri. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu. Hari ketika dunia yang pernah menertawakannya akan terdiam. Tinggal menunggu waktu. 2 tahun berlalu seperti mimpi yang bergerak terlalu cepat. Gedung megah itu masih berdiri, namun suasananya tak lagi sama. Senyum percaya diri para manajer menghilang, digantikan wajah tegang dan mata lelah. Grafik keuangan menurun tajam. Investor satu persatu menarik diri. Proyek besar yang dulu dibanggakan kini berhenti di tengah jalan, meninggalkan utang yang menyesakkan. Alia duduk di ruang kerjanya hingga larut malam. Untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, ia merasa sendirian. Rapat demi rapat digelar, namun solusi tak kunjung datang. Setiap proposal pendanaan berakhir dengan penolakan. Perusahaan yang dulu berdiri tegak kini seperti menunggu waktu untuk runtuh. Hingga suatu pagi, sekretarisnya masuk dengan wajah gugup. "Bu Alia, investor baru sudah tiba. Mereka ingin langsung rapat." Alia menarik napas panjang. Ia tak berharap banyak lagi. Di ruang rapat utama, kursi-kursi telah terisi. Suasana sunyi saat pintu terbuka. Seorang pria melangkah masuk dengan jas rapi. Langkahnya tenang, matanya tajam namun hangat. Wibawanya bukan dibuat-buat, ia terpancar dari caranya berdiri. Semua terdiam saat sekretaris memperkenalkan. "Perkenalkan, Raka Pratama, Direktur Utama PT Pratama Investama." Nama itu jatuh seperti petir di siang bolong. Alia membeku. Wajah pria itu. Tak mungkin ia salah. Raka. OB yang dulu berdiri gemetar di ruang rapat ini. Pria yang pernah ditertawakan karena bermimpi terlalu tinggi. Kini, ia duduk di kursi terhormat, membuka map presentasi dengan tenang. Tangannya mantap, suaranya jelas. Ia menjelaskan strategi, restrukturisasi utang, dan rencana penyelamatan perusahaan dengan detail yang tak terbantahkan. Para manajer yang dulu tertawa kini mencatat dengan serius. Tak ada yang berani menyela. Alia menatapnya tanpa berkedip. Dadanya terasa sesak. Kenangan lama menyeruak, lamaran yang ditertawakan, tatapan dingin, kata-kata penolakan. Raka tak sekalipun menatap Alia secara pribadi. Profesional, tegas, berjarak. Di akhir presentasi, ia menutup map perlahan. "Perusahaan ini masih bisa diselamatkan," ucapnya. "Tapi hanya jika semua pihak mau berubah." Tak ada kesombongan. Tak ada balas dendam. Rapat berakhir dalam hening yang berat. Saat semua berdiri, Alia masih duduk. Dunia seolah benar-benar terbalik. Ia menyadari satu hal yang menusuk lebih dalam dari krisis apapun. Pria yang dulu ia anggap tak pantas bermimpi, telah menjadikan mimpi itu nyata. Dan kini, nasib perusahaannya berada di tangan orang yang pernah ia abaikan. Ruang rapat perlahan kosong. Kursi-kursi yang tadi dipenuhi orang berjas kini tersisa sunyi. Alia masih berdiri di dekat pintu, ragu melangkah. Dadanya berdebar tidak seperti saat menghadapi krisis bisnis. Ini jauh lebih berat. Raka sedang merapikan dokumen ketika Alia akhirnya menghampirinya. Langkahnya pelan. Tak ada lagi wibawa seorang CEO, yang tersisa hanyalah seorang perempuan dengan penyesalan yang menumpuk. "Raka," suaranya bergetar. Pria itu menoleh. Tatapannya tenang, dewasa,
tanpa sedikit pun sisa luka yang dulu pernah ia tunjukkan. Alia menarik napas panjang, lalu menunduk. Aku minta maaf, ucapnya lirih. Aku menilaimu dari seragam, bukan dari hatimu. Aku ikut tertawa dalam diam, dan membiarkanmu dipermalukan. Kalimat itu terasa berat keluar dari bibirnya. Matanya berkaca-kaca, jemarinya saling menggenggam menahan gemetar. Raka tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, bukan pula senyum ejekan. Senyum seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu. Terima kasih, Bu Alia, katanya pelan. Kalau bukan karena penolakan itu, mungkin saya masih berdiri di tempat yang sama. Hidup kadang mendorong kita dengan cara yang menyakitkan, agar kita belajar berjalan sendiri. Kata-kata itu menusuk hati Alia lebih dalam dari makian apapun. Ia mengangkat wajahnya, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku yang kehilangan orang tulus, katanya lirih. Saat kamu berdiri jujur, aku memilih menjaga gengsi. Saat kamu berani bermimpi, aku memilih tertawa. Ia teringat jelas malam ibunya Raka pingsan di lobi. Ketulusan di mata pria itu. Kesederhanaan yang dulu ia anggap remeh. Untuk pertama kalinya, Alia merasa kecil. Bukan karena jabatan, melainkan karena hatinya yang pernah menutup pintu bagi seseorang yang tulus. Raka mengangguk hormat. Tidak semua penyesalan datang tepat waktu, Bu. Tapi jika hari ini ibu menyadarinya, itu sudah cukup. Tak ada janji, tak ada harapan yang diungkapkan. Hanya dua orang yang berdiri di antara masa lalu dan kenyataan baru, di mana posisi boleh bertukar, tapi nilai manusia tetap sama. Dan Alia akhirnya mengerti. Beberapa kesempatan hanya datang sekali. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang berbeda. Perusahaan yang hampir runtuh itu perlahan bernapas kembali. Bukan karena keajaiban, melainkan karena tangan tenang Raka yang menata ulang segalanya. Ia merampingkan proyek, menyelamatkan karyawan yang hampir kehilangan pekerjaan, dan menutup lubang-lubang kesalahan lama tanpa membuka luka baru. Raka tidak datang sebagai pemenang. Ia datang sebagai penyelamat. Tak satu pun hinaan lama ia ungkit. Tak ada satu nama pun yang ia tunjuk sebagai kambing hitam. Saat beberapa karyawan yang dulu menertawakannya menunduk penuh takut, Raka hanya mengangguk sopan, seolah masa lalu tak pernah terjadi. Sikap itu justru membuat mereka lebih malu. Alia menyaksikan semua itu dari balik kaca ruang kerjanya. Setiap keputusan Raka diambil dengan hati, bukan dendam. Ia menyapa OB, satpam, dan staf kecil dengan cara yang sama seperti menyapa direktur. Dunia yang dulu terbalik oleh kesombongan, kini dipulihkan oleh kerendahan hati. Beberapa bulan kemudian, perusahaan resmi diselamatkan. Investor kembali percaya. Karyawan kembali tersenyum. Di hari terakhir kerjasama itu, Raka berdiri di lobi gedung, tempat ibunya dulu pingsan, tempat mimpinya pernah dipatahkan. Alia menghampirinya. Raka menatap gedung itu sejenak, lalu berkata pelan, "Jangan pernah meremehkan siapapun hanya karena dia berdiri di bawah hari ini. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan Tuhan angkat esok hari." Tak ada nada menggurui. Hanya kebenaran yang lahir dari pengalaman. Raka melangkah pergi tanpa menoleh. Bukan karena dendam, tapi karena ia tak perlu lagi membuktikan apapun. Alia berdiri terpaku. Dadanya terasa sesak. Ia menyesali masa lalu bukan karena kehilangan jabatan, melainkan karena kehilangan kesempatan menjadi manusia yang lebih baik sejak awal. Ia akhirnya sadar. Bukan Raka yang terlalu rendah, tapi dirinya yang dulu terlalu tinggi hati. Dan sejak hari itu, Alia belajar satu hal yang tak pernah diajarkan di ruang rapat manapun. Harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh seragam yang ia pakai, melainkan oleh hati yang ia jaga. Di hari itu, gedung megah yang dulu menjadi saksi hinaan akhirnya menjadi saksi pelajaran paling berharga. Raka pergi tanpa membawa dendam, hanya meninggalkan jejak kebaikan dan perubahan. Ia membuktikan bahwa orang yang paling sering diremehkan, justru sering menyimpan kekuatan terbesar. Alia menatap kepergian itu dengan mata basah. Bukan karena cinta yang gagal, tapi karena penyesalan yang terlambat disadari. Ia akhirnya mengerti, kesempatan untuk menghargai seseorang tak selalu datang dua kali. Karena hidup memang adil dengan caranya sendiri. Ia memberi waktu pada yang sabar. Ia meninggikan yang rendah hati. Dan ia mengajarkan
bahwa merendahkan sesama adalah awal dari kehancuran diri sendiri. Sejak hari itu, tak ada lagi OB, CEO, atau jabatan yang membuat seseorang merasa lebih tinggi. Yang ada hanya manusia, yang suatu hari bisa berada di atas, dan suatu hari lain bisa berada di bawah. Dan dunia pun belajar untuk tidak menertawakan mimpi siapapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini terus berkembang dan menghadirkan banyak cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah menjadi manusia yang menghargai manusia.